Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat muda akuntansi. Jumpa kembali dengan saya, Puji Wibowo, dalam pembelajaran akuntansi keuangan menengah 1. Kali ini kita sampai pada topik bahasan intangible asset, ya, atau aset tak berwujud. Jadi teman-teman semua, sahabat muda akuntansi, sebelum kita membahas aset tak berwujud, maka kita perlu mengenal dulu. Sebenarnya hakikat dari aset tak berwujud itu seperti apa sih, ya? Ini memang unik karena asetnya itu tidak kelihatan, ya, tapi keberadaannya atau kemanfaatannya benar-benar secara substansial diperoleh oleh perusahaan. Sebagai contoh teman-teman, pernah nggak kita berpikir kenapa misalkan Coca-Cola, perusahaan soft drinks dari Amerika sekarang begitu mendunia, ya? Apa sebenarnya rahasianya? Apakah Coca-Cola itu memiliki fasilitas pabrik yang wow, yang luar biasa? Ternyata tidak, ya. Coca-Cola menjadi raja soft drinks di dunia karena dia memiliki resep khusus, resep rahasia yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Bahkan Pepsi Cola sebagai kompetitor utamanya pun tidak bisa benar-benar bisa menghasilkan sebuah produk yang sama persis dengan Coca-Cola. Ya, kalau kita rasakan minum Coca-Cola sama Pepsi Cola, itu kita masih bisa membedakan betapa Coca-Cola lebih enak dibandingkan dengan Pepsi Cola. Kenapa? Karena ingredients-nya rahasia. Ya, jadi keunggulan Coca-Cola itu karena dia punya resep rahasia. Ya. Kemudian kalau teman-teman ingat kalau di Indonesia itu ada sebuah perusahaan yang sangat melekat di hati kita yaitu Aqua. Ya. Aqua itu perusahaan mineral yang sudah sangat mapan karena dibangun beberapa puluh tahun yang lalu. Saya ingat waktu kecil itu kita nggak pernah berpikir ya kenapa sih ada orang jualan kok air mineral ditaruh di dalam botol-botol ya segini ukuran yang 300 mili atau yang dulu udah gede sekali 1 liter gitu ya. Padahal toh air putih banyak kok di rumah gitu ya. Ternyata lambat laun kita makin menyadari perlunya kita membeli air mineral tanpa repot-repot bawa dari rumah ya. Dan itu sudah bisa diantisipasi sama Aqua. Jadi sekarang pun kalau kita mau beli air mineral, pasti ya yang terbenak dalam hati dan pikiran kita adalah kita beli Aqua meskipun ternyata mereknya mungkin merek lain ya. Merek mineral ya, merek OKOC ya, merek yang lain yang sekarang datangnya belakangan. Tapi Aqua ini sudah ada di hati kita sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Karena keunggulannya apa? Dia sebagai pionir ya, sebagai perusahaan yang pertama kali menghasilkan air mineral di Indonesia. Ya. Demikian juga kalau kita lihat keunggulan merek lagi adalah Honda ya. Anda perhatikan dari dulu saya ingat waktu kecil tuh Honda ini menjadi sebuah merek pasti merek dagang untuk sebuah motor ya. Sehingga apapun motor yang dinaikkan oleh orang ketika ditanya kamu naik apa? Naik Honda. Padahal yang dibawa adalah motor merek Yamaha. Tapi mereka ingatnya hanya bahwasanya Honda itu melekatnya kepada merek sebuah motor. Padahal motor waktu itu juga macam-macam nggak cuma Honda. Ya itu kan karena keunggulan teknologi ya. Jadi perusahaan-perusahaan itu memiliki sebuah keunggulan yang dimana dengan keunggulan ini dia bisa bertahan long lasting begitu lama ya karena reputasinya. Kan dia membangun reputasinya karena mereka punya konsep yang namanya sustainability. Perusahaan yang punya konsep sustainability, perusahaan yang tidak hanya memandang sebuah usaha itu dalam 1-2 tahun, tapi untuk jangka waktu yang sangat panjang, maka perusahaan inilah yang akan unggul sehingga dia ini akan bisa melekat di hati customer untuk waktu yang sangat lama. Nah, keunggulan produk inilah yang akhirnya kita wujudkan dalam bentuk intangible asset ya, aset yang tidak berwujud, ya. Tidak kelihatan bentuknya, tapi manfaat ekonomisnya benar-benar dirasakan oleh perusahaan. Ya itulah sebagai pengantar saya urgensi daripada intangible asset. Ya, di video sesi pertama ini teman-teman akan kita perkenalkan mengenai karakteristik penilaian maupun amortisasi intangible asset. Ya, ya. Yang pertama kita ingin kenal dulu ciri-ciri dari intangible asset itu apa sih? Pertama identifiable. Kita identifikasi. Kita bisa meyakini ini adalah sebuah aset tidak berwujud. Karena kita bisa identifikasi manfaatnya ini apakah berupa paten, apakah berupa hak cipta, atau berupa nama perusahaan, atau resep rahasia, atau berupa customer list, segala macam. Kita bisa identifikasi ini adalah ada sebuah aset perusahaan. Gitu ya. Kemudian lack physical existence. Nah, aset itu kita sadari tidak ada bentuk fisiknya, ya.
Karena kalau dia ada bentuk fisiknya, namanya bukan intangible asset, tapi namanya tangible asset. Seperti yang kemarin kita bahas, yaitu property, plant, equipment. Gitu ya. Jadi tidak ada bentuk fisiknya memang. Dan yang ketiga, dia bukan monetary asset, bukan aset keuangan ya, bukan berupa cash, piutang, ya, marketable securities, bukan seperti itu ya, karena ini bukan monetary asset. Ya. Dan karena intangible asset ini berkaitan dengan upaya perusahaan untuk membangun sustainability bisnisnya, maka biasanya dia memang intangible asset akan diklasifikasikan sebagai non current asset, aset yang tidak lancar, yang dia memang manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi. Ya, nah beberapa tipe dari intangible ya teman-teman nanti kita pelajari di video yang kedua. Nanti ada marketing related ya, berkaitan dengan pemasaran ya, kemudian berkaitan dengan customer-nya ya, keunggulan dia untuk menguasai customer gitu ya, kemudian berkaitan dengan artistik atau seninya ya, kemudian ada juga yang karena dia memiliki kontrak khusus dengan negara barangkali gitu ya, dan karena dia punya keunggulan teknologi atau nanti adanya goodwill. Apa itu goodwill? Nah, nanti timbul karena kita sebagai perusahaan membeli perusahaan lain ya, maka akan muncul goodwill, yaitu selisih antara nilai beli kita dengan fair value net asset yang kita beli. Nanti kita akan bahas ya, dan nanti teman-teman akan bahas lebih jauh tentang goodwill ini di akuntansi keuangan lanjutan ya. Nah, salah satu perusahaan di Prancis namanya Christian Dior ya, itu adalah menjadi sebuah aset yang paling berharga karena dia punya brand image ya, bukan karena apa namanya fitur-fitur daripada tokonya, tapi karena brand image. Jadi kalau saya kurang tahu nih apa Christian Dior itu merek parfum itu seperti apa ya, ini perusahaan terkemuka di Prancis ya. Nah, yang kedua, setelah kita mempelajari karakteristik teman-teman semua, kita akan belajar bagaimana kita menilai sebuah intangible asset. Sebenarnya aset tidak berwujud itu bisa dinilai nggak sih? Nah, jadi jangan dibayangkan aset tak berwujud ini seperti makhluk gaib ya, seperti jin, setan, enggak seperti itu ya. Jadi aset tak berwujud benar-benar yang tadi saya sebutkan, tentang merek dagang, paten, dan sebagainya ya. Nah, tentu saja namanya aset harus bisa dinilai. Karena kalau tidak bisa dinilai, dia tidak bisa dicantumkan atau disajikan di dalam laporan posisi keuangan. Ya. Nah, macamnya adalah kita harus bisa membedakan dulu valuation-nya di sini. Satu adalah untuk intangibles yang dibeli, ya diperoleh karena pembelian, karena dibeli. Jadi kita bisa membeli intangible asset ya. Misalkan kita membeli apa namanya franchise gitu ya, membeli hak untuk memperoleh menggunakan merek waralaba. Misalkan kita pengen membuka usaha restoran KFC, McD, berarti kita tinggal membeli franchise-nya, hak untuk menjual itu dari McD atau KFC yang ada di Amerika ya. Nah, ini dengan cara membeli berarti kita akan mencatat sebesar cost, sebesar harga perolehan. Apa itu harga perolehan? Berarti sebagaimana konsep dari aset secara umum mencatat semua biaya perolehan termasuk pengeluaran agar intangible asset itu siap untuk digunakan. Jadi konsep dari biaya perolehan seperti itu ya, segala biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset itu siap untuk digunakan. Ini kalau kita memperoleh intangible asset dengan cara membeli. Nah, beberapa cost atau biaya perolehan yang dihitung di dalam tangible asset adalah tentu saja satu purchase price-nya, harga belinya, kemudian legal fees-nya, yaitu hak untuk memperoleh hak hukumnya ya. Misalkan perlu apa namanya notaris, perlu pengacara segala macam ya, ini perlu dikeluarkan sampai memang apa namanya hak kita untuk menggunakan intangible asset itu benar-benar bisa diperoleh ya, itu harus kita perhitungkan ya legal fees-nya. Dan juga beberapa pengeluaran yang insidental. Yaitu tadi kalau diperoleh dengan cara dibeli. Kemudian bagaimana kalau yang kedua, kita bisa bikin sendiri nggak internally created intangibles. Jadi intangible yang kita create sendiri, kita bangun sendiri melalui sebuah proses R&D, Research and Development, ya, melalui penelitian. Ya. Nah, seperti kita punya penelitian akhirnya menemukan hak paten gitu ya, menemukan komputer software, copyright ya, hak cipta, ataupun kita bisa menghasilkan sebuah merek dagang sendiri. Yaitu kan diproduksi dari perusahaan kita sendiri ya. Nah, tentu saja perusahaan itu akan dihadapkan pada sebuah proses karena tidak seluruhnya research and development itu pasti akan menghasilkan sebuah intangible asset ya, karena namanya R&D pasti prosesnya panjang gitu ya, bertahun-tahun bahkan
setelah proses panjang pun bisa jadi tidak bisa menghasilkan apa-apa, tidak bisa menghasilkan intangible asset yang memiliki nilai keekonomian, gitu ya. Sehingga di sini kita harus sadar bahwasanya secara umum perusahaan itu akan membebankan semua biaya-biaya yang timbul dari research phase, ya, dari fase riset, fase penelitiannya, ya. Dan dia akan mengkapitalisasi dan membebankan sebagian dari fase development. Jadi seluruh research phase itu dibebankan, tapi ketika di development phase hanya sebagian yang dibebankan karena sebagian lagi dia akan dikapitalisasi menjadi intangible assets. Ya, jadi short term development cost dikapitalisasi, ya. Apa kriterianya? Yaitu ketika keekonomian visibility ekonomi atau kelayakan ekonominya tuh benar-benar bisa dihitung, bisa terpenuhi. Maka dia bisa mengkapitalisasi pengeluaran pada fase development. Ya, kalau FRS itu mensyaratkan kita harus bisa mengidentifikasi beberapa kriteria spesifik yang harus dipenuhi sebelum development itu dikapitalisasi. Ya. Nah, ini teman-teman ya, bagaimana kita membagi fase atau tahapan pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh intangible asset, ya. Kalau masih tahap research phase tadi yang seperti yang saya kemukakan sebelumnya, maka semuanya menjadi expense. Ya. Tapi ketika sudah masuk development phase, bagi dua ya, sebagian akan masuk ke expense ini ya, tapi sebagian lagi dikapitalisasi. Syaratnya apa? Kalau dia punya nilai keekonomian. Ya, seperti ini kayak perusahaan-perusahaan migas itu yang mendapatkan hak konsesi selama 30-50 tahun, ketika dia masa eksplorasi, yaitu biayanya tuh bisa dikatakan sebagai research phase gitu ya. Tapi ketika ada masa eksploitasi atau masa pengembangan, maka itu bisa dikapitalisasi menjadi intangible asset dia, ya, yang akan dia gunakan selama 30-50 tahun, kan seperti itu. Nah, sebagaimana sebuah aset yang lain, yang non-current yang lain ya, maka intangible pun akan mengalami sebuah penurunan nilai ekonomi. Tapi tentu saja kita bedakan ya, karena intangible asset ini ada yang memang usianya limited life ya, yang terbatas usianya, tapi ada yang indefinite life yang usianya tidak terbatas ya, relatif tidak terbatas. Nah, untuk aset yang limited life atau usia yang terbatas, maka kita perlu melakukan amortisasi, atau kalau di dalam aset tetap itu kita melakukan penyusutan gitu ya. Nah, kita mengamortisasi secara sistematik membebankan dalam expense sepanjang usia kemanfaatan dari intangible asset tersebut ya. Misalkan kita punya hak cipta atau hak paten selama sekian tahun. Sekian tahun itu akan kita susutkan per tahunnya berapa ya. Agar amortisasi expense itu merefleksikan ya pola daripada penggunaan aset yang dilakukan oleh perusahaan itu. Ya. Ya. Itu dengan cara kita mengkredit aset account untuk akumulasi amortisasi ya. Jadi ada kontrak account ya, ada kontrak account untuk intangible asset itu berupa akumulasi amortisasi. Sebagaimana kita membuat akumulasi penyusutan untuk aset yang berwujud. Dan amortisasi juga secara umum harusnya isinya ini ya, cost dikurangi residual value. Sama seperti konsep penyusutan di aset yang tangible. Dan tidak kalah pentingnya, perusahaan juga harus melakukan evaluasi untuk limited life intangible secara tahunan dalam hal kalau aset intangible ini mengalami impairment. Jadi di sini juga nanti kita perkenalkan ada konsep impairment untuk aset yang tak berwujud. Berikutnya bagaimana kalau aset itu sebenarnya indefinite life ya, dia usianya sangat panjang. Maka kita tidak punya batasan kapan aset ini akan tidak bisa menghasilkan cash flow, karena kayaknya aset ini akan terus menghasilkan cash flow sehingga tidak bisa kita melakukan amortisasi ya, maka tidak ada amortisasi. Dan meskipun demikian kita tetap harus melakukan pengujian apakah adanya aset itu mengalami impairment ya, paling tidak setahun sekali ya. Nah, ini secara umum kita bedakan ya, baik yang limited life maupun indefinite life, kalau diperoleh dengan cara membeli, sama-sama kita kapitalisasi gitu ya semuanya ya. Tapi kalau
diperoleh dengan bikin sendiri ya. Kita bebankan sebagian besar yaitu yang masuk tadi yang fase research atau fase pencarian gitu ya. Tapi beberapa fase yang development akan dikapitalisasi ya. Nih kalau infinitive dia over useful life diamortisasi, kalau ini tidak diamortisasi tapi dua-duanya akan tetap membutuhkan proses namanya impairment. Ya. Nanti teman-teman pasti bingung ini bedanya apa Pak? Ada aset yang indefinite ya, ada aset tak berwujud yang limited life ya. Biasanya kalau aset tak berwujud berupa goodwill itu biasanya dia indefinite life karena diperoleh dari penggabungan usaha gitu ya. Tapi aset-aset yang kita misalkan paten, hak untuk menggunakan property right itu biasanya ada usianya, ada usia kemanfaatannya secara terbatas ya. Demikian teman-teman ya beberapa konsep awal mengenai intangible asset. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan video kedua mengenai macam-macam intangible asset. Oke, salam sehat selalu, semangat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.